Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dan juga tren perdagangan komoditas, kita sudah terhubung bersama Direktur Garuda Berjangka Ibrahim As-Suaibi. Ya, Mas Ibrahim, bagaimana perbandingan transaksi hari ini dibandingkan kemarin? Ya, untuk transaksi hari ini volumenya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan transaksi kemarin, ya karena kita tahu bahwa fluktuasi harga terutama di komoditas emas ini sedikit terjadi fluktuatif, ya banyak yang tidak bisa memprediksi karena kita tahu bahwa tentang masalah vaksin dan stimulus ini yang mengombang-ambingkan fluktuasi harga emas, sehingga harga emas sampai saat ini masih belum diprediksi arahnya. Ya, ada kemungkinan besar bahwa dalam penutupan nanti malam bisa saja harga emas ini akan kembali lagi turun, ya karena apa? Masalah vaksin yang terjadi di Eropa, kemudian di Inggris, di Amerika, apalagi Amerika sudah mempersiapkan 200 juta vaksin ya untuk masyarakat Amerika. Ini pun juga sangat berpengaruh sekali, sehingga apa? Fluktuasinya ini begitu besar sehingga banyak investor yang mungkin dalam transaksi di emas terjadi lockingan, ya kuncian. Ini cukup luar biasa karena prediksi pasar biasanya dengan insting yang mereka transaksikan itu berbeda, sehingga wajarlah kalau seandainya volume transaksi mengalami penurunan dibandingkan dengan transaksi di hari sebelumnya, itu Mbak. Oke, nah untuk harga emas sendiri, untuk trennya seperti apa ini dengan pengaruh stimulus yang ada? Iya, harga emas kemungkinan besar ke depan ini masih akan menguat, tetapi penguatannya kemungkinan akan terbatas. Karena kita tahu bahwa harga emas sendiri dalam minggu-minggu ini trennya itu adalah tren menurun, di mana harga emas kemungkinan besar akan menyentuh level terendahnya di 1.796. Ya mungkin pada saat di 1.796, di situ pemerintah Amerika kemudian menggelontorkan stimulus sebesar 1,9 triliun, ini harga akan kembali mengalami penguatan, tetapi penguatannya kemungkinan terbatas, hanya mencapai di level 1.900-an. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa? Vaksin yang terjadi, lagi-lagi saya katakan masalah vaksin, ya di Inggris sendiri 15 juta masyarakat sudah divaksin, ya kemudian di Eropa juga, kemudian di Amerika, di Asia, ini yang akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi kembali membaik, sehingga investor ini beralih dari safe haven ke apa? Beralih ke saham dan obligasi. Inilah yang membuat harga emas sampai saat ini masih layu kalau orang bilang. Oke, jadi seperti apa rekomendasinya ini untuk investor emas untuk bulan Februari ini? Untuk rekomendasi ya emas ini kemungkinan besar masih dalam posisi terkoreksi. Ya bisa saja dalam minggu-minggu ini aksi jual itu yang paling tepat ya dipakai sebagai investor untuk melakukan posisi jual. Itu Mbak. Oke, nah untuk komoditas lain, Mas Ibrahim, seperti apa prospeknya? Soal misalnya harga olein hingga akhir Februari? Ya, kita tahu bahwa olein ini cukup bagus ya, di mana minyak CPO mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan sempat mencapai level 3.600 ringgit Malaysia. Ini pun juga akan berpengaruh dengan olein. Ya, memang mungkin saja karena kondisi saat ini mungkin sedang pandemi, ya sedikit sekali volume transaksi di Bursa Berjangka Jakarta. Tetapi walaupun transaksi kecil, ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar, ya investor di Bursa Berjangka Jakarta masih semangat untuk melakukan transaksi. Itu Mbak. Oke, untuk Robusta ini seperti apa dan Arabica? Ya, Robusta ada transaksi volumenya memang sedikit menurun juga. Untuk Robusta sendiri, untuk Arabica ya ini juga sepertinya volumenya pun juga tidak terlalu besar. Untuk Robusta juga ada, tetapi ada kemungkinan besar dengan pandemi COVID-19 ini yang masih berlanjut, ini akan mempengaruhi harga kopi yang terus akan mengalami peningkatan, apalagi di daerah Vietnam, kemudian Brazil, Argentina, yang sampai saat ini masih cuacanya ekstrim, ini akan membantu untuk
kenaikan harga kopi ke depannya. Sehingga apa? Sebenarnya investor ini sangat sangat positif untuk melakukan transaksi di kopi, karena kita tahu bahwa ke depan pun pada saat pandemi COVID-19 sudah terselesaikan, artinya negara-negara sudah dibuka kembali lockdown-nya, harga kopi pun juga masih akan terus mengalami peningkatan. Apalagi kondisi cuaca ekstrim ya di Eropa, di Amerika, di Inggris, ya di Asia, ini membantu meningkatkan pemasaran untuk kopi sendiri, ya sehingga apa? Sehingga permintaan cukup tinggi, tapi produksi mengalami penurunan. Itu, Mbak. Oke. Nah, untuk rekomendasi Anda untuk investasi jangka menengah seperti apa, Mas Ibrahim? Ya, rekomendasi untuk investor ya ini harus berhati-hati yang dananya pas-pasan, ya karena apa? Kondisi pasar menjadi fluktuatif. Ya kalau seandainya memang belum pasti kondisi pasar, kalau bisa jangan kembali bertransaksi dulu. Kita melihat sampai di mana kondisi tentang Eropa, ya Amerika ini sudah kelihatan. Nah disitulah investor baru akan kembali masuk. Karena kita harus tahu bahwa fluktuasi harga saat ini sangat berpengaruh sekali terhadap investor yang melakukan transaksi, terutama adalah investor-investor menengah ke bawah. Itu, Mbak. Oke, baik. Mas Ibrahim, terima kasih untuk informasinya dan juga waktunya bersama kami. Ibrahim Soaibi, Direktur Garuda Berjangka.